Oke, baik, kita lanjut lagi ya. Video kali ini masih lanjutan dari video sebelumnya ya. Ini tentang pembahasan soal-soal matematika kelas 11 SMA. Ini materinya tentang statistika regresi. Kita lanjut ya, nomor 4. Ada 4 orang mahasiswa menyelidiki korelasi antara tinggi badan dan tekanan darah. Nah, gitu ya. Terus, di sini mereka mengumpulkan data dari responden yang sama, tetapi mahasiswa 1 dan 2 menggunakan satuan sentimeter. Ini mahasiswa 1, mahasiswa 2, mahasiswa 3, mahasiswa 4. Tapi ini dalam sentimeter ini ya, sentimeter, 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 sentimeter. Nah, gitu ya. Terus selanjutnya dan mahasiswa 34 menggunakan meter. Nah, ini jadi dia ini kita ambil contoh ya. Contoh nih, ini dalam meter 101,64 meter. Yang ini maksudnya 164 cm ini kita jadikan jadi meter 1,64, ini 1,64. Begitu juga yang responden B. Ini. Itu kita harus buat ini 1,68 ya. Kita harus buat minimal 2 responden. Kenapa? Kalau satu kan satu titik. Namanya korelasi kan ada pembanding, ada variannya. Jadi ini harus setidaknya 2 titik baru kita hubungkan. Dia nanti korelasinya linear positif atau linear negatif kan gitu. Jadi kalau satu tidak bisa. Nanti kalau satu kita buat itu nanti koefisien korelasinya itu tak terdefinisi 0 per 0 bukan 0 ya, 0 per 0 nanti bukan 0. Kalau 0 kan ada nilainya, tidak ada korelasi ya. Oke, harus setidaknya 2, makanya di sini kita buat 2. Terus mahasiswa 13 itu nanti yang menggunakan variabel X adalah tinggi badan, sedangkan Y-nya adalah tekanan darah. Sedangkan mahasiswa 24 sebaliknya. Maksudnya yang variabel X-nya itu jadi ukuran, kalau ini tinggi badan berarti tekanan darah, kebalikannya gitu ya. Oke, apakah keempat mahasiswa akan memperoleh nilai koefisien korelasi yang sama? Maksudnya R13 sama nggak dengan R124? Itu maksudnya. Jawab ya. Kita buat jawab. Kita melihat apakah R13 sama nggak dengan R24. Nah, itu intinya. Nah, ini pertanyaannya. Oke ya, maksudnya mahasiswa 1 dengan 3 dan mahasiswa 2 dan 4. Oke, ini contoh ini yang apa itu ya, dibuat responden ini biar kita buktikan. Kalau kita buat ini datanya, kita sekali isi aja langsung. Kita buat data, baru kita ke soal. Apa katanya? Bahwa tadi ini mahasiswa 13 menggunakan variabel X tinggi badan. Nah, 13 tinggi badan ini 13 berarti yang ini ya. 164 cm dengan mahasiswa 3 1,68 meter. Nah, gitu dia. Kenapa bukan ini yang kita pakai 1,64? Oh, ini nanti satu data nggak bisa, satu titik tidak bisa. Harus setidaknya 2 titik. Ini kan titiknya ini 164,130, ini 168,120 ya. Harus seperti itu, nggak bisa satu titik. Nanti tidak ada hubungannya, artinya tidak terdefinisi kalau cuma satu data ya. Setidaknya 2, boleh banyak data. Itulah diagram pencarian banyak. Oke ya, berarti tadi kita pakai yang ini data 1, ini data 3, ini data 2, ini data 4. Gitu kan? Yang X untuk data 1, 3 katanya ini 1, 3. Ini 2, 4. Untuk X data 1, 3 katanya tinggi badan ini. Tinggi badan ya, 1, 3 untuk X-nya tinggi badan. Tinggi badan di sini kan ini 164 sama 1,68.
meter itu senti, tapi satuannya nggak usah kita buat ya. 164 ini 164 ini 1,68. Sedangkan Y-nya katanya di sini Y-nya tekanan darah. Nah, Y-nya tekanan darah. Berarti 130 dengan 120. Berarti 120. Kita jumlahkan ini ya. Ini berarti 165 ke bawah sigma X-nya ya, 165,68. Nah, terus yang ini 250 ya. 250. Oke, X kali Y berarti kalikan 164 kali 130. Ya kan? XY 21.302. Ini 1,68 kali 120 itu 201,6. Jadi kalau kita jumlah sigma XY-nya itu 21.521,6. 21.521,6. Oke, X kuadrat berarti ini kuadrat 164 kuadrat, itulah kita isi di sini. Terus 1,68 kuadrat kita isi di sini ya. Itu X-nya aja. Nah, terus kita isi ya, berarti kita isi di sini 164 kuadrat itu 26.896. 1,68 kuadrat ini. Itu hasilnya 2,8224. Nah, gitu kan. Kalau kita jumlahkan ini 26.000, 26.898, kan? 5 ini 8224. 822 ini kita buat di sini ya, nggak muat ya. Berarti kita buat dulu. Bos ya. Buat aja lagi nih. Muat dia. Ya. Kita isi dia tadi 26.000, 898, 6.898, 82204. Ini koma 8224. Nah, gitu ya. Gak apa-apa lah ya. Terus yang itu ini di kuadrat berarti 130 kuadrat itu 16.900. 16.900, 12 kuadrat 14.400. Jadi dapat hasilnya nih 31.300. Nah, ini ya. Terus sedangkan di sini katanya untuk 2 dan 4 sebaliknya. Oh, berarti sebaliknya itu maksudnya gini. Yang X yang di sini kita jadikan Y di sini. Jadi ini 164, ini 1,68. Gitu kan? Terus yang ini 130, kebalikannya ya, ini 120. Ini hanya lihat ini aja, ini 250. Nah, cuma beda tempat aja. Sigma Y di sini jadi 165,68. Jadi dia cuma posisinya aja ini ya. Ini jadi ke sini, ini jadi ke sini. Ya kan? Nah, ini pun
Sigma XY sama, karena kan perkaliannya itu juga, cuma hanya dibalik aja. 21.320. Ini juga 201,6. Terus sigma XY sama, 21.521,6. Ini X kuadrat kebalikan dari sini, X kuadrat. Jadi yang Y kuadrat ini sekarang kebalikannya ya. Karena kan X di sini kan 130 kuadrat jadinya. Jadi di sini 16.900, 14.000. Ini kebalikannya ini, 164 kuadrat berarti 26.000. Nah, ini jumlahkan dulu ya. 31.300. Terus untuk Y kuadratnya ini berarti, nah ini aja pindahkan. Jadi hanya kebalikannya aja. Berarti 26.896. Kalau ini 2,8224. Nah, ini jadinya 26.898, nah gitu ya. 8224. Nah, gitu dia. Oke, inilah datanya ya. Sekarang kita mau hitung R1. Kita buktikan R13 sama R34. Oke. Nah, ini kita pindahkan aja lah ya, nggak masalah lagi ya. Yang penting kita udah dapat datanya. Ini kita pindahkan. Datanya. Apa? Ini lah ya. Kelihatan lah ya. Ini ya. Oke. Kita buat nih. Nah, biar nampak. Oke, biar sekali ngitung kita ya. Terus untuk ini ya. X13 ya. X bar 13 ini. Nah, N-nya sama ya. Sama ini N. N-nya sama. N-nya sama-sama 2 ya. Ini kan 1, 2. Ini juga 1, 2. Sama ya. Terus kita buat X bar untuk 13 ya. Kita buat ini. X bar 13. Nah, ini berarti rata-rata X yang ini. X per N. Nah, sigma X di sini 165,68. Berarti ini 165,68 per 2. Nah, ini sama dengan, kalau kita bagi 2 itu 82. Ini 82,84. Gitu kan? Terus untuk yang ini tadi buat ya. Untuk Y bar. Nah, Y barnya kita buat ini Y bar 13. Y bar 13 sigma Y per N. Nah, itu sama dengan, nah itu 250 bagi 2 sama dengan 125. Udah, cukup ini. Nah, kita buat dulu yang ini. Kita lihat nanti bedanya ya. Ini kita hapuslah ini ya. Yang penting nanti kita tahu apakah koefisien korelasinya sama. Jelaskan. Nah, gitu kan. Ini hapuslah ini ya. Kita buat juga. Ini sama di sini. Juga N-nya. Di sini N-nya 2 juga. N sama dengan 2 ya. Ini kan bisa nih kita lihat nih. 2.
Terus kita bandingkan lagi X barnya 24. Nah, gitu. X bar 24. Berarti sigma X per N. Sigma X di sini adalah ini 250. Kebalikan dari sinilah. Kebalikannya ini. Jadi kalau X di sini, Y di sini. Namanya kebalikan. Berarti ini 250 per 2 sama dengan 125. Nah, kita buat lagi di sini. Yang ini Y bar. Nih. Y bar 24. Sama ini, sama X di sini. Berarti sigma Y per N sama dengan berapa itu? 200, ini 165,68 per 2 sama dengan 82,84. Nah, seperti itu dia. Baru kita buat kita mencari koefisien korelasi R13 dan R24 ya. Ini kita buat. Nah, di sini. Nah, ini kita buat rumusnya ini. Sama ya, rumusnya sama. Nih. Sama. Kita tinggal buat nih rumusnya. Kita buat R13 lah ya. Ini R13. Yang ini R13 kita buat ya. Ini maaf 24. Ya ini kan 24. Nah, ini 24. Yang di sini nanti kita buat R13 yang di sana ya. Oke, kita isi aja dulu nih. R24 sama dengan sigma XY. XY mana? XY nih. 21.500 ya kan? 21.521 dikurang N-nya 2. X bar untuk ini 125, Y bar 82,84. Nah, gitu kan? Nah, ini kita buat per akar ya. Akar. Ini akar sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat di sini. Sigma X kuadrat ya, mana dia? Sigma X kuadrat 31.300 ini. 31.300 kurang N. N-nya di sini kan? N-nya itu 2 ya. X bar. X bar berarti 125 kuadrat ya. Ini dia, ini kuadrat. Oke, ini kuadrat. Terus, akar lagi. Kita buat ya. Akar yang ini. Nah, akar sigma Y kuadrat. Sigma Y kuadrat ini. Ini. 6.000 panjang dia. Sama ininya. Sama 26.000. 26.898,8224 gitu kan. Nanti dikurang nih. Kurang. Kita buat ini N2Y 82 ini ya. Berarti ini kita buat tadi
26.924 dikurang N-nya 2 Y bar yang di sini ya, bukan yang di sini, itu berbeda, itu 13 ya. 82,84. Nah, gini. Oke, ini dia. Nah, oke, terus kita buat di sini untuk gini langsung. Untuk yang 13 kita buat dulu di sini ya. Kita lihat bedanya nanti. R kita buat R ini aja langsung ya kita buat. Ini langsung sama dengan kita ganti nih ya. XY. Yang ini rumusnya XY atau kita buat rumus ini nggak apa-apa juga. Kita buat ini geser dulu ya. Ya, kita tulis aja ya. Langsung aja. Ini R 24 ya. R24. Maaf, R13 ya. 24 udah 13. Sama dengan langsung di sini. Sigma rumusnya sama. Sigma XY. XY di sini sama ya. 21.000 warnanya 21.521,6 dikurang. Nah, gitu kan? N, ini N-nya 2. Sigma X, nah 2. Sigma X di sini 82,84. 82,84 dikali, nah dikali di sini ini kurung ya. Kali ibaratnya 125. Ini 125. Oke, per ini kita buat. Nah, akar. Ini akar kita buat. Yang untuk ini X kuadrat. Sigma X kuadrat. Mana dia sigma X kuadrat ini? Yang panjang ini ya. Tapi kita harus buat sebelah ini lah biar muat ya. Akar dari sini. Nah, dia panjang. 26.000, kurang N-nya 2 X bar kuadrat. 2 X bar kuadrat itu 82,84. Nah, ini akar lagi. Yang ini sigma Y kuadrat nih. Sigma Y kuadrat 31.000, nah gitu ya. 31.300 dikurang 2, mana dia? Y bar kuadrat. Itu kan di sini dalam hal ini 125 ya. 125 kuadrat, 125 kuadrat. Nah, kita buat hasilnya, lihat ya. Yang ini angkanya ini sama ini. Sama. Kurang ini sama. Kan? Angka 2 ini kurang sama, terus biar nampak. Dikurang 2 kali. Nah, ini ada nih 2 kali. Kali 125. Ini 125. Ini 125. Ini 125 juga. Terus 82,84 ini. Ini 82,84 ini. Yang di atas sama angka-angkanya kan? Sama. Jadi bisa juga kita cari nanti kalau mau dilanjutkan nggak apa-apa. Ini yang di bawah 31.300. Yang ini. Tapi dia di sebelah kanan. Kurang
2 kali 125 kuadrat kurang 2 kali 125 kuadrat sama ya. Akar lagi ini 26.898,8224 ini juga sama kan, kali dia kanan aja kali, nah dikurang 2 kali 82,84. Nah ini kuadrat ini ya, ini belum ada kuadratnya ya, ini kuadrat kita buat ya, sama semua angkanya ya, tapi ini kuadrat kita buat ya. Kuadrat belum ada, ini juga kuadrat belum ada nih, ini warna biru kita buat ya. Ini kuadrat, ini juga kuadrat warna hitam, sama semua. Berarti terbukti ya, kita buat lah ya. Di sini kita tulis ya. Ini adalah sama semua ya. Bahwa kesimpulannya ya. Kesimpulan bahwa R13 dengan R24 adalah sama. Maksudnya korelasi koefisien ya, adalah sama. Alasannya kenapa sama? Alasannya artinya penjelasan aja lah ya. Kenapa sama walaupun beda kesimpulan bahwa R13 sama dengan R24 adalah sama karena gitulah ya. Karena koefisien korelasi koefisien korelasi hanya mengukur gitu ya. Hanya mengukur hubungan antar variabel, angka maksudnya, hubungan antar variabel bukan satuan itu. Besaran bukan satuan. Jadi tidak ada kita masukkan di situ satuan kan? Variabelnya aja, angkanya aja satuan atau besaran. Itu aja apanya alasannya. Jadi sama dia. Kan nggak ada kita buat di sini yang kita mengukur variabel x ini dengan variabel y, angka-angkanya aja ya, bukan satuannya. Satuannya nggak ikut kita buat. Itu penjelasannya ya. Oke, sekian dulu pembahasan kali ini, semoga ini bermanfaat ya. Terima kasih, tetap semangat.